Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5A dan kelas 5B. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat belajar ya. Yang belum absen silakan absen terlebih dahulu. Jangan lupa sesuaikan dengan jadwal untuk hari ini ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang kelas 5 ya, surat Atin ya. Bentar. Ya. Bisa dilihat di channel saya Bakti Arif Aib Bindarikun. Di situ ada linknya ya. Nanti Pak Guru share. Dan nanti ada sebuah pertanyaan atau ABC-an ya. Nanti di link Google Form. Nanti Pak Guru buat untuk evaluasi pembelajaran kali ini ya. Nah, di sini anak-anakku ya, di sini ada pembelajaran PAI dan budi pekerti kelas 5A dan kelas 5B, pembelajaran daring ya. Jadi jarak jauh ya. Di sini ada peta konsepnya. Bisa dilihat peta konsepnya di sini ya. Mari belajar Al-Qur'an surat Atin ya. Di sini membaca Al-Qur'an surat Atin, kalian disuruh membaca ya. Sudah dibacakah di rumah? Lalu menghafalkan surat Atin. Dihafalkan sedikit demi sedikit ya. Lanjut menulis Al-Qur'an surat Atin, dan ini adalah tugas kalian yang sudah harus dikumpulkan ya. Lanjut memahami kandungan Al-Qur'an surat Atin. Nah, di sini ada yang belum mengumpulkan tugasnya ya. Segera dikumpulkan, Pak Guru tunggu ya. Di bawah sini ada penjelasan surat Atin menerangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 nama. Karena tempat itu ialah lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan dan ketawakalan ya. Meskipun dalam berdakwah mereka mendapatkan tantangan, hambatan dan rintangan, namun mereka tidak pantang menyerah. Jadi Allah itu bersumpah dalam surat Atin ada 4 nama yang baik yang disebutkan di dalamnya ya. Dan 4 nama itu adalah nanti kita di slide berikutnya ya. Ada ya, walaupun Nabi kita itu mendapatkan tantangan dan rintangan yang sangat berbahaya, tapi tetap sabar dan tetap menghadapinya untuk berdakwah di dalam agama Islam ya, untuk memperjuangkan agama Islam. Kalian baca dulu sebentar ini peta konsepnya ya. Jika sudah, Pak Guru ganti slide-nya lagi ke halaman berikutnya. Pak Guru beri waktu beberapa detik. Sudah? Lanjut ya. Nah, di sini ada 4 sumpah Allah dalam surat Atin, yaitu yang pertama demi buah tin, yaitu watini ya artinya ya. Surat Atin ayat ke-1 ya. Jangan lupa anak-anak, surat Atin ayat ke-1 itu demi buah tin, sumpah Allah yang pertama. Yang kedua sumpah Allah demi buah zaitun, surat Atin ayat 1 juga ya. Watini wazaitun ya. Yang ketiga adalah demi bukit atau gunung Sinai, surat Atin ayat kedua ya. Dan yang keempat demi negeri Mekah yang aman, surat Atin ayat 3. Jadi ada 4, yang pertama adalah buah tin, demi buah tin. Yang kedua demi buah zaitun. Kalian sambil menghafalkan ya bersama-sama. Yang ketiga demi bukit gunung Sinai. Dan yang keempat demi negeri Mekah yang aman. Jangan lupa ayatnya juga dihafalkan. Demi buah tin ayat pertama. Demi buah zaitun ayat pertama. Demi bukit gunung Sinai surat Atin ayat ke-2. Demi negeri Mekah yang aman surat Atin ayat ke-3. Pak Guru beri waktu beberapa detik untuk menghafalkan ini. Silakan dihafalkan. Mulai dari sekarang. Sudah hafal? Ya, terima kasih jika sudah hafal, dan yang belum hafal silakan nanti diulang-ulang kembali agar cepat hafal ya. Lanjut ke slide berikutnya ya. Nanti ada pertanyaan dan menyangkut ke 4 sumpah ini ada yang keluar ya. Jangan lupa dihafalkan. Nanti ada pertanyaan, di situ pertanyaannya ada waktunya semisal ya. Satu pertanyaan waktunya 20 detik. Jadi kalian harus cepat menjawabnya ya.
cepat memilih dan cepat menjawabnya ya. Ada yang 30 detik, ada yang 20 detik. Jadi cepat-cepatan ya. Di situ nanti ada skornya sekalian ya. Yang ketiga, skema ya. Quran surat Atin artinya demi buah tin. Di sini adanya turunnya ayat atau asbabun nuzulnya ya. Yang pertama, surat Atin termasuk surat Makkiyah ya. Diturunkan di kota mana? Mekah ya. Kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah ya. Surah Makkiyah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya. Surat Atin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat ya. Jangan lupa kalian hafalkan juga ya. Yang pertama, surat Atin termasuk surat apa? Makkiyah karena turun di kota Mekah. Diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jika Madaniyah diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Lanjut, surat Atin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat, jangan lupa ya. Turun di Mekah, golongannya surat Makkiyah, turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan terdiri dari 8 ayat. Silakan kalian hafal terlebih dahulu. Sudah hafal? Oh, belum? Ya sudah, dihafalkan ya. Lanjut, untuk asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat tersebut ya. Asbabun nuzulnya surat Atin terletak pada ayat ke-6 ya. Ingat, ayat ke-6 sebab turunnya ya. Yang memberikan pengertian bahwa pada suatu saat manusia akan dikembalikan kepada masa kepikunan atau kembali seperti bayi lagi ya. Manusia dilahirkan dari bayi dulu, remaja, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan hari tua ya, tua atau nenek-nenek, kakek-kakek ya, dan kembali ke bayi lagi. Nenek-nenek atau kakek-kakek itu akan kembali ke bayi lagi. Yang tadinya dewasa, remaja bisa ngapa-ngapain, anak-anak bisa berlari, tapi sekarang ketika tua itu tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di kamar tidur ya. Pokoknya seperti bayi, seperti itulah ya. Ingat, terletak pada ayat ke-6 ya. Yang isinya itu manusia akan kembali pada masa kepikunan ya, atau seperti bayi. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hal itu, kemudian turun ayat ke-6 sebagai penegasan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh sebelum datangnya pikun mendapat pahala yang tiada putusnya ya. Jadi orang yang beramal soleh atau berbuat baik itu tidak akan terputus amalnya ketika mereka sudah pikun ya. Sebelum pikun dia beramal soleh ya, sedekah jariyah, dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Tapi setelah itu tuanya dia pikun, dan amal itu yang tadinya sebelum pikun tidak akan putus ya, tidak akan terputus, dan tempatnya adalah surga. Tempat itu adalah surga bagi orang yang beramal soleh. Dan kebalikannya, yang tidak beramal soleh tempatnya adalah neraka ya. Paham? Anak-anak paham nggak? Jika belum paham, silakan dibaca sendiri dengan teliti ya. Jangan tergesa-gesa ya. Di sini ada kandungan surat Atin ya. Di sini ada kandungannya. Ada 3 di sini ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik dari segi fisik maupun mental ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu paling sempurna ya. Dari binatang dan sebagainya ya. Allah itu menciptakan sempurna dari segi fisik maupun mental ya. Fisiknya punya tangan, punya kaki, punya kepala dan sebagainya, punya mata yang bisa melihat dan punya telinga yang sangat tajam bisa mendengar ya, dan sebagainya. Punya otak yang bisa berpikir sangat baik, bisa menemukan berbagai penemuan yang bagus ya, yang bermanfaat bagi orang lainnya. Yang kedua, keimanan menjadi dasar dan kemanusiaan di hadapan Allah ya.
keimanan menjadi dasar dari kemanusiaan di hadapan Allah ya. Iman itu adalah sebagai dasar ya, dasar diri kita untuk besok dipertanggungjawaban di hadapan Allah ya. Jika iman kita baik, bertakwa kepada Allah, insya Allah ya surga untuk kita semua. Allahumma amin. Ketiga, bagi manusia yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga ya. Jelas, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga. Itu tempatnya yang paling baik-baiknya. Sebaliknya, manusia yang lupa dengan keberadaan dirinya, nerakalah tempat serendah-rendahnya. Sebaliknya, jika orang yang mungkar ya, atau orang yang syirik dan sebagainya, pasti adalah tempatnya surga. Maaf, pasti tempatnya adalah neraka ya. Tempatnya adalah neraka. Neraka itu neraka jahanam yang paling berbahaya ya, atau paling dahsyat. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan nanti bisa komen di video ini ya. Jadi yang mungkin dijelaskan sampai situ dulu, nanti ada pertanyaan kembali ya. Ini sama sepertinya. Ada pertanyaan kembali. Jangan lupa dijawab ya. Dengan baik-baiknya, asalkan kalian itu membaca ini dan diulang-ulang sampai hafal, insya Allah nanti bisa menjawab pertanyaannya. Soalnya itu cuma ada 5, ABC-an ada 5, tapi diberi waktu sekitar satu pertanyaan itu 20 detikan ya. Di atasnya nanti ada garis yang akan menurun lah, atau garisnya akan kalong lah, bahasa Jawanya itu kalong ke kiri ya. Itu adalah waktu kalian untuk menjawab. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.